Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah, pada edisi kali ini kita akan sedikit membahas, akan membahas tentang lanjutan edisi-edisi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang suci. Kita sudah membahas tentang suci itu apa, sudah membahas tentang media-media bersuci terutama air. Nah, sekarang kita akan bahas kelanjutannya, suci dari hadas. Nah, apa itu hadas? Gitu kan. Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, lantas dari semua hadas yang ada, bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk hadas besar, mana yang termasuk hadas kecil. Jadi, hadas besar, kita bahas hadas besar dulu. Hadas besar itu merupakan sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Apa saja? Hadas besar itu ada 6. 3 khusus untuk perempuan, dan 3-nya lagi umum, bisa berlaku baik pada perempuan ataupun laki-laki. Jadi yang 3 khusus untuk perempuan ini apa? Yakni haid, nifas, dan melahirkan. Jadi wanita yang selesai dari masa haidnya atau selesai dari masa nifasnya atau ba'da melahirkan itu wajib untuk mandi besar. Nah, selanjutnya 3 lainnya yang umum bisa berlaku baik pada laki-laki ataupun perempuan apa? Yakni jima, itu yang pertama. Yang kedua mati, jadi orang mati ini wajib dimandikan ya. Dan yang terakhir itu keluar mani. Jadi orang yang keluar mani baik laki-laki ataupun perempuan wajib mandi besar. Nah, sekarang berarti selain 6 hal yang mewajibkan mandi tadi, itu termasuk kategori hadas kecil. Dan ketika seseorang hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana cara berwudu, apa saja fardu-fardunya wudu. Nah, karena wudu ini merupakan hal-hal yang lumrah, ya di sekitar kita, dan insya Allah kalian semua pasti tahu bagaimana cara berwudu. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas saja. Jadi fardu wudu itu ada 6. 4 sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan 2 sisanya dijelaskan dalam hadis. Apa saja? Yang pertama niat. Jadi niat wudu itu bukan dilakukan ketika mencuci tangan atau kumur-kumur ataupun istinsyak, menghirup air ke hidung, itu semua kan sunah kan? Enggak, bukan dilakukan ketika itu, tapi dilakukan ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah pertama kali, itu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari lillahi ta'ala. Nah, sedangkan bagi orang yang daimul hadas, contoh perempuan jika istihadah, nah itu niatnya nggak pakai li raf'il hadas. Jadi bagi perempuan yang istihadah, gimana cara wudhunya? Tunggu adzan dulu, tunggu masuk waktu sholat dulu. Setelah itu bersihkan, gunakan pembalut. Nah, setelah itu baru niat wudhu. Nah, niatnya nawaitul wudhu'a listibahati sholati fardalillahi ta'ala. Itu bagi yang daimul hadas. Nah, selanjutnya fardu wudhu yang kedua. Fardu wudhu yang kedua membasuh wajah. Jadi batasan yang wajib dibasuh dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung jenggot, ujung dagu. Nah, dan batasan lebarnya dari telinga ini yang ada di antara telinga kanan sampai telinga kiri. Itu yang wajib dibasuh. Selanjutnya fardu wudu yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Pasti sudah tahu ya, dan semua ini kuku-kuku bagi perempuan atau laki-laki yang kukunya panjang, semua yang ada di kuku ini juga harus kena air, harus basah. Itu baru bisa dikatakan sah wudunya. Nah, selanjutnya fardu wudu yang keempat membasuh sebagian rambut. Kalau nggak punya rambut gimana? Berarti membasuh sebagian kulit kepala. Nah, selanjutnya fardu wudu yang kelima membasuh kedua kaki dan sampai kedua mata kaki. Dan ini pasti sudah kalian ketahui ya, fardu wudu yang terakhir apa? Tertib. Jadi ketika wudu kita harus tertib, kecuali kalau misalnya kita berenang di kolam sudah masuk nyemplung ke dalam air, nah itu diam dulu di dalam sambil niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari lillahi ta'ala. Itu nggak perlu tertib. Jadi cukup diam aja di dalam air bentar, habis itu niat, selesailah wudunya. Nah, untuk pembahasan di edisi selanjutnya kita akan bahas tentang najis. Kan sudah kan suci dari hadas, suci sudah dibahas, hadas sudah dibahas, dan sekarang kita akan membahas tentang najis.